Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafril Ramadan dengan NPM 210 6635663. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara install modul ekstra pada Odoo. Baik, untuk disclaimer, saya menggunakan MacBook dan saya akan menjelaskan cara install modul ekstra tanpa menggunakan Docker. Karena pada saya menginstal Odoo secara lokal, yaitu Odoo SOL, saya juga menginstalnya tanpa menggunakan Docker. Jadi, sebelum mulai, pastikan Odoo kalian terinstall di sistem lokal Anda tanpa Docker. Oke, pada contoh pertama yang akan saya praktikan, saya akan memilih modul ekstra bernama OpenHRMS Core. Sebenarnya modul ekstra di Odoo itu ada banyak banget. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tiga contoh. Yang pertama ada OpenHRMS Core. Yang pertama, kalian bisa membuka website Odoo App Store dan di dalam Odoo App Store itu nanti kalian bakal menemukan beberapa fitur yang bisa kalian download untuk Odoo kalian. Nah, pada contoh pertama kita akan mencari modul OpenHRMS Core. Kita coba cari dan ada, kalian bisa langsung klik aja. Setelah itu kalian bakal menemukan tampilan seperti ini dan kalian harus tahu dulu nih Odoo yang kalian download itu yang ada di lokal kalian itu versi berapa. Karena versi tersebut akan disesuaikan juga dengan modul-modul yang kalian install nanti. Untuk kasus saya menggunakan Odoo versi 16. Oleh karena itu, kan defaultnya versi 17 karena mungkin yang terbaru. Tapi saya harus ganti dulu nih ke versi yang sesuai dengan versi Odoo saya, yaitu versi 16. Kalau udah dipastikan versinya sama, kalian bisa klik download for versi 16 ini. Kalau udah diklik, dia bakal loading karena perlu waktu untuk mendownloadnya. Tapi karena saya sudah download, jadi nanti akan saya tunjukkan filenya. Oke, kalau sudah terdownload, nanti bakal ada tampilan seperti ini. Nah, em, di dalam folder yang kalian download tersebut bakal ada banyak folder lainnya. Nanti folder-folder ini akan kalian pindahkan ke folder add-ons di directory Odoo. Yang pasti setelah kalian download, kalian perlu ekstrak dulu file foldernya. Nanti kalau udah diekstrak, tampilannya bakal seperti ini. Lalu, saya akan memindahkan folder tersebut ke folder add-ons di directory Odoo. Nah, permasalahannya adalah karena saya tanpa Docker, jadi saya susah untuk mencari folder add-ons secara manual di Finder saya. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menggunakan terminal saja. Oke, caranya adalah kalian buka terminal, lalu kalian masuk ke directory add-ons Odoo, terus kalian bisa copy paste file tersebut ke dalam add-ons tersebut. Caranya kalian bisa menggunakan perintah cp strip r. Nah, ini ada contohnya. Pastikan kalian udah masuk nih ke directory Odoo dan masuk ke folder add-ons. Kalau udah ada add-on seperti ini berarti kalian udah berhasil masuk. Terus kalian bisa langsung tulis komen cp strip r dan masukin posisi directory folder-folder yang ingin kalian masukkan ke folder add-ons. Contohnya di sini saya masukin folder HR Employee Transfer, HR Employee Updation, dan yang lainnya. Kalau kalian udah masukin, itu kalian secara otomatis berhasil untuk copy paste folder ini ke folder add-ons. Nah, CP strip R ini apa sih? Nah, CP strip R ini singkatnya dia tuh copy paste dan dia akan mindahkan juga isi file-file yang ada di dalam folder-folder ini. Karena kalau misalnya kalian lihat, folder masing-masing folder yang dipindahkan ini kan juga ada isinya. Nah, kita tuh perlu pindahkan foldernya beserta dengan isi-isinya. Oleh karena itu saya menggunakan cp strip R. Terus, kalian bisa ngecek nih apakah udah terpindah atau belum dengan perintah ls. Nah, perintah ls ini tuh dia akan memeriksa semua isi, semua folder di dalam add-ons. Saya akan memberikan contohnya dari sini. Yap,
Di sini saya udah baik. Kita coba ulang aja ya. Di sini kan kita udah masuk ke folder add-ons. Kalian bisa klik ls. Dia tuh bakal keluar folder-folder di dalam add-ons. Terus kalian bisa cek nih yang dimasukin ke sini udah ada atau belum dengan cara find lalu tulis nama folder yang kalian pindahkan tadi. Di sini ada contoh employee updation. Yap, kalau ada berarti udah ada. Udah ada. Berarti kalian berhasil memindahkan semua folder tersebut ke folder add-ons. Jangan lupa untuk masukkan semuanya ya, semuanya yang ini. Lalu, kalau udah masuk ke, udah berhasil di copy paste ke folder add-ons, kalian bisa masuk lagi ke UDU kalian secara lokal, lalu aktifkan developer mode. Caranya, kalian bisa pastinya aktifkan dulu environment-nya dengan cara Python uduben. Yap, di sini saya karena masih di folder add-on, saya harus balik dulu ke folder udu. Lalu kalau udah di folder udu, saya Python udu bin. Ini akan mengaktifkan udu saya. Terus saya bisa localhost 8069. Dia akan otomatis masuk ke udu lokal saya. Nah, em, ketika kalian sudah memindahkan folder tersebut, kalian harus ngeklik update apps list. Nah, kalau kalian klik itu bakal muncul tampilan seperti ini dan kalian klik update. Itu kalau udah diupdate berarti semua folder yang kalian pindahkan ke add-ons tadi akan masuk ke udu SOL kalian. Nah, tapi kalau kalian tidak menemukan fitur-fitur ini, update apps list, updates, dan kumbang ini, berarti kalian masih dalam folder yang bukan developer mode. Nah, cara untuk pindah ke developer mode itu kalian bisa ke settings, terus kalian scroll ke paling bawah, terus kalian bisa cari yang activate the developer mode yang biasa. Tapi karena saya sudah mengaktifkan developer mode, jadi saya sudah tidak ada lagi tombol tombol itu. Tapi kalian bisa juga nih nanti deactivate the developer mode. Berarti kalian eh, balik lagi ke mode yang seperti biasa tanpa developer mode. Tapi karena di sini kebutuhannya developer mode, jadi saya akan tetap menjadi developer mode. Lalu kalian bisa klik save. Oke, lanjut. Kalian bisa mencari modul yang kalian sudah download tadi dengan cara kalian search nama modulnya. Kalau tadi kan nama modulnya Open HRMS Core. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Tapi kalau kalian belum activate, tampilannya akan seperti ini. Jadi akan ada tombol activate. Nah, pada kasus saya, ketika saya ingin klik activate, terdapat pemberitahuan seperti ini. Unable to install module karena butuh dependensi yang eksternalnya itu Pandas. Kalau kalian muncul seperti ini juga, kalian harus mengatasi error tersebut dengan cara menginstal library Pandas di environment kalian. Nah, caranya pastikan kalian udah masuk ke virtual udu kalian, lalu kalian ketik komen pip install pandas. Contohnya seperti ini. Cara untuk masuk ke virtual udu itu kalian bisa, kalian pastikan dulu udah buat environment-nya, lalu kalian bisa masuk ke environment tersebut dengan perintah ini. Saya akan bikin yang baru. Kalian bisa aktifkan dengan source udo environment bin activate. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini, berarti kalian udah mengaktifkan environment tersebut, lalu kalian bisa klik pip install pandas. Namun saya tidak akan enter karena saya sudah pernah download pandasnya. Nanti akan ada tampilan seperti ini, kalian biarkan saja sampai semuanya berhasil. Setelah berhasil, kalian coba buka lagi udu lokal kalian, lalu kalian klik activate deh. Kalau misalnya sudah bisa, kalian klik activate, berarti kalian sudah berhasil install dependensi eksternalnya. Lalu kalau kalian udah klik activate, tampilannya akan berubah seperti ini. Yang tadinya tombolnya activate akan berubah menjadi installed.
Berarti kalian sudah berhasil menginstal. Kalau kalian sudah berhasil menginstal, kalian akan punya tampilan dashboard seperti ini. Di sini kan karena saya sudah berhasil install, saya bisa klik kotak-kotak ini lalu kalian ke dashboard. Lalu kalau kalian sudah klik dashboard, tampilannya bakal seperti ini yang menandakan kalian sudah berhasil menginstal. Ini baru ke download yang tadi, tapi karena saya sudah download jadi tidak perlu saya lanjutkan. Oke, selanjutnya em, kalian bisa deh untuk coba pakai beberapa modul yang sudah ada di sini. Kalian bisa klik satu-satu. Attendance, discuss, recruitment, dan masih banyak yang lainnya. Oke, modul yang pertama atau modul Open HRMS sudah berhasil. Banyak sekali yang bisa kalian pakai modulnya. Selanjutnya kita akan coba modul ekstra yang bernama Employee Orientation dan Training. Nah, caranya kurang lebih sama dengan sebelumnya, tapi ada beberapa variasi cara yang saya berikan di sini. Oke, yang pertama kalian pasti perlu untuk membuka Udo App Store, lalu kalian install sesuai dengan versi kalian. Kalau sudah diinstal, kalian perlu masukkan folder ini ke dalam folder add-ons. Nah, di sini saya belajar untuk mencari tahu cara lainnya sehingga kalian tidak perlu untuk menggunakan terminal untuk copy paste seluruh foldernya di terminal, tapi kalian bisa membuka folder add-ons dengan terminal lalu kalian tinggal copy paste. Caranya, kan tadi masalahnya itu karena saya tidak bisa menemukan folder add-ons secara manual di Finder saya. Tapi kalian itu bisa buka folder add-ons lewat terminal langsung. Caranya adalah kalian menggunakan komen open, lalu lokasi dari folder yang ingin kalian buka. Di sini saya akan berikan contohnya. Em, saya akan terminate dulu. Gak usah deh. Coba ya. Open. Klik enter. Yap, folder add-ons dari directory Udo-nya langsung terbuka. Nah, kalau kalian udah bisa membuka folder add-ons-nya, seperti di gambar ini juga ketika saya menggunakan komen ini, folder add-ons langsung terbuka. Lalu kalian bisa langsung copy paste atau kalian pindahkan folder yang kalian udah download dari Udo App Store tadi, yaitu Employee Orientation, ke folder add-ons. Seperti itu. Ini jauh lebih singkat daripada cara yang terminal sebelumnya karena mungkin kalian sudah terbiasa juga menggunakan copy paste yang seperti ini gitu. Lalu kalau kalian udah pindahkan folder employee orientation ke folder add-ons, kalian perlu menambahkan dependensi modul dalam manifest.py. Eh, file manifest ini ada di folder OHRMS core yang saya sudah jelaskan di atas. Kalian perlu untuk mengklik file ini, nanti kalian bakal ditampilkan tampilan seperti ini. Lalu kalau kalian lihat di sini ada depends. Nah, di bagian depends ini kalian tambahkan kutip employee orientation. Nama ini sesuai dengan folder yang kalian masukkan ke folder add-ons di atas tadi. Kalau kalian udah masukkan, pastikan kalian nulisnya sama seperti di atas ya, teman-teman. Jadi ada kutipnya, lalu ada jangan lupa untuk masukkan koma juga. Lalu kalau kalian udah memasukkan ini, kalian bisa save, lalu close lagi manifest file-nya. Lalu kalian bisa masuk lagi ke Udo kalian. Lalu kalau udah masuk, jangan lupa untuk update lagi guys karena ada perubahan yang kalian lakukan kan tadi jadi kalian perlu untuk ngeklik update apps list lalu klik update. Kalau kalian udah update, kalian bisa cari deh modul yang sudah kalian install tadi. Contoh Employee Orientation and Training. Saya akan coba cari dengan keyword orientation. Nah, di sini sudah terlihat ada modul baru ini dan karena saya sudah activate jadi tampilannya installed.
Tapi kalau kalian belum activate, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian bisa klik activate. Lalu setelah kalian klik activate, dia bakal menjadi installed. Setelah kalian install, kalian akan langsung bisa menggunakan modul tersebut seperti ini. Jadi kalian bisa ke employee, selalu klik orientation, selalu klik employee orientation. Nanti tampilannya akan seperti ini. Saya akan praktikan. Cari employee, selalu orientation, lalu klik employee orientation. Nah, bisa dibuka. Berarti kalian sudah install modul tersebut dengan berhasil. Lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul Extra Open HRMS Employee Appraisal. Caranya kurang lebih sama dengan cara di atas, yaitu kalian bisa bisa buka website Udo App Store, lalu kalian cari em, ini Open HRMS Employee Appraisal, lalu kalian download dengan versi yang kalian punya di lokal laptop kalian. Lalu kalau sudah di-download, kalian juga perlu untuk memindahkan folder tersebut ke folder add-ons. Ini saya menggunakan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya, itu kalian bisa buka folder add-ons lewat terminal, lalu kalian pindahkan atau copy paste folder ya appraisal yang udah kalian download ke folder add-ons. Di sini sudah berhasil dipindahkan. Lalu sama seperti modul yang sebelumnya juga, kalian perlu untuk menambahkan dependensi modul ke manifest Py. Caranya juga sama persis. Kalian bisa buka folder OHRMS Core, terus kalian klik manifest Py. Lalu kalau sudah kalian klik, itu kalian perlu untuk memasukkan kutip OH underscore appraisal ke dalam bagian depends ini. Di sini saya sudah memasukkan. Lalu kalau sudah berhasil, kalian bisa save, close, lalu kalian aktifkan lagi Udo kalian. Lalu kalau kalian cari dengan keyword employee appraisal, itu akan muncul modulnya dan kalian perlu untuk klik activate. Ini saya akan berikan contoh employee. Oh, balik lagi ke apps. Ini masih di employee soalnya. Oke, udah balik. Kalian perlu cari employee appraisal. Yap, udah terinstall di laptop saya. Lalu kalau sudah kalian activate dan udah kalian berarti itu kalian udah berhasil install, kalian perlu untuk mengatur hak akses appraisal dulu. Caranya, kalian perlu untuk masuk ke settings, lalu pilih users and companies, lalu klik manage users. Kalau ini ada tombolnya di sini, kalau kalian sudah klik, itu akan muncul beberapa user yang terdapat di Udo kalian. Nah, kalian um, klik user yang kalian gunakan untuk login sekarang. Di sini kan saya menggunakan Michelle Admin. Kalian berarti perlu untuk klik akun yang Michelle Admin juga. Setelah kalian klik, kalian agak scroll ke bawah, terus kalian perlu untuk cari appraisal ini, lalu kalian klik, lalu kalian ubah yang tadinya kosong menjadi manager. Kalau kalian udah berhasil ubah ke manager, baru kalian bisa menggunakan modul appraisal. Oke, saya akan coba praktekkan settings. Terus di sini ada general settings, terus kalian ada manage users. Kalian klik yang sesuai dengan kalian sedang login, berarti kan Michelle Admin. Saya klik Michelle Admin, kalian scroll sedikit ke bawah. Lalu di sini ada appraisal manager. Sudah berhasil. Karena sudah di set menjadi manager, saya bisa menggunakan fitur appraisal. Caranya, kalian bisa cek di kotak-kotak ini, terus kalian cari deh yang tulisannya appraisal. Yap, di sini sudah bisa digunakan modul appraisalnya. Kalau begitu, berarti modul extra appraisal sudah berhasil. Oke, mungkin em, sebagai penutup dan sebagai bukti juga bahwa kalian sudah berhasil untuk menginstal semua modul ekstra yang saya berikan di sini, kalian bisa cari, kalian balik lagi ke apps. Kan tadi modul yang pertama kita download tuh ada HRMS Core. Kalian cari, sudah ada. Terus kalian juga cari appraisal. Terus kalian cari juga satu lagi tadi orientation. Yap, sudah kalian berhasil install. Ini juga kalian sudah berhasil install dan yang ini juga kalian sudah berhasil install. Berarti kalian sudah berhasil untuk melakukan instalasi modul ekstra yang saya berikan contohnya pada tutorial kali ini. Sekian penjelasan dari saya.
Atau apabila kalian ingin mengakses artikel Medium yang saya present kali ini, kalian bisa membuka deskripsi YouTube di bawah, lalu kalian klik deh linknya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.